Halo semuanya, kembali lagi di channel Like Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham SCMA ya atau PT Surya Citra Media Tbk sesuai dengan salah satu request penonton di video kami yang sebelumnya. Seperti biasa kita akan membahas company profile, nanti bahas fundamental analisis juga, kelayakan perusahaan dan harga sahamnya seperti apa, kemudian dari sisi seasonality, bulan terbaik untuk membeli stok ini, kemudian dari sisi bandarmologi apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi, dan terakhir dari sisi teknikalnya range pergerakan harga dan likuiditas sahamnya satu bulan terakhir teman-teman ya. Oke, kita akan langsung masuk aja ke company profile ya. PT Surya Citra Media ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media dan hiburan. Sudah berdiri sejak 99 atau sudah 23 tahun dan memiliki 14 anak perusahaan dan 26 cucu perusahaan. Nah, kalau teman-teman tahu brand yang paling terkenalnya dia adalah kalau suka nonton TV teman-teman adalah SCTV dan Indosiar. Dan ini ada beberapa juga Ajo TV, Mentari TV dan lain-lain. Ini anak perusahaannya sangat banyak tadi ya. Namun yang paling dikenal oleh masyarakat adalah SCTV dan Indosiar. Nah, ini komposisi pemegang sahamnya dipegang oleh Elang Mahkota Teknologi. Ini juga perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia ya. Memiliki saham treasury-nya lumayan banyak, 14,55%, dan masyarakat itu 24,48%. Kemudian presentasi kepemilikan asing di per Juli 2021 ini dikuasai oleh lokal 81,6%. Ya, tadi karena ada Elang Mahkota plus treasury. Kemudian yang kedua terbesar adalah institusi asing. Kemudian individu lokal 5,9% dan individu asingnya kecil ya 0,1%. Individu lokal 5,9% ini diwakili oleh 29.608 investor. Ya, kemudian ini listing di bursa 2002 dan mendapatkan dana 412 miliar. Saldo laba kuartal 2 2022 6,75 triliun. Jadi ini perusahaan yang masih profitable ya pada saat video ini dibuat. Oke, kita akan langsung masuk ke fundamental analisis ya. Kita akan bahas seperti biasa, pertama income statement atau performance perusahaan selama ini seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari grafik total pendapatannya SCMA ini dari 2009 sampai 2021 cenderungnya naik terus teman-teman ya. Cenderungnya naik, walaupun kadang ada penurunan sedikit-sedikit, namun secara garis besar ini naik, terakhir 5,93 triliun di 2021. Dan kalau kita cek dari grafik laba bersihnya, dari 2009 sampai 2015 ini selalu naik teman-teman ya, namun setelah 2015 ini cenderung stagnan bahkan cenderung turun ya, cenderungnya turun. Terakhir 2021 1,33 triliun atau 22,4% dari total pendapatan. Ini cukup besar ya, persentase 22,4%, di atas 20%. Bagaimana di kuartal 2 2022? Ini membukukan pendapatan 1,62 triliun dengan profitnya 304 miliar atau 18,7%. Jadi secara persentase ini turun teman-teman ya. Nah, kalau kita cek semester 1 itu sudah membukukan pendapatan 3,16 triliun dengan laba bersihnya 566 miliar atau 17,9%. Ini bahkan turun lagi teman-teman ya. Jadi dibandingkan satu tahun penuh tahun 2021 ini secara persentase turun. Kalau kita bandingkan apple to apple ya, semester 1 secara pendapatan sebenarnya naik teman-teman ya, naik sekitar 7,4%. Namun kalau kita cek laba bersihnya ini malah turun cukup dalam ya, 24,3%. Ya, jadi ini kinerjanya di tahun ini sedang menurun dibanding tahun lalu teman-teman ya. Walaupun masih profit. Oke, jadi ini dari sisi kinerja tadi ya. Kita nanti akan tanda ini tahun 2015 ya. Sejak tahun 2015 nanti akan ada bahasanya di slide-slide berikutnya. Oke, kita akan masuk ke yang berikutnya, itu fundamental analysis yang balance sheet teman-teman ya. Kalau kita cek total asetnya itu ada 11,09 triliun ya. Kemudian ini terdiri dari ekuitasnya 8,6 triliun dan liabilitasnya 2,48 triliun. Nah, kalau kita cek ya jumlah ekuitasnya jauh lebih besar daripada liabilitas. Jadi perusahaan cukup aman teman-teman ya untuk dimiliki. Nah, kalau kita cek tahun 2021 sampai 2022 ini tiba-tiba kok utangnya liabilitasnya naik. Ini kenapa? Karena ada utang jangka panjang nih teman-teman ya. SCMA memiliki utang jangka panjang. Nah, ini sudah kami cek kenapa kok tiba-tiba yang dulunya nggak pernah hutang terus tiba-tiba hutang. Nah, ternyata tahun 2020 itu grupnya mendapatkan fasilitas kredit 1,5 triliun dengan jangka waktu 3 tahun. Ya, digunakan untuk tujuan umum dan penambahan modal kerja. Ya, jadi ini sudah melakukan penarikan 1,3 triliun dan telah melakukan pembayaran kembali di tahun 2021. Jadi 2021 turun ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke bukan kebutuhan ya, tapi karena mendapatkan fasilitas kredit. Jadi bukan karena perusahaan butuh, tapi
ditawarin mungkin ya, yuk kredit gitu ya, terus diterima. Saya juga ngerti pertimbangannya apa, kenapa diterima ya. Padahal kalau nggak butuh ya sebenarnya nggak perlu diterima karena ada beban keuangan teman-teman ya. Oke, ini dari sisi balance sheet ya, tapi secara overall sih hutangnya masih jauh di bawah ekuitasnya, jadi masih aman. Nah, kalau kita cek dari cash flow statement-nya teman-teman ya, ini selalu membukukan cash yang positif dari aktivitas operasi, jadi ini perusahaan yang bagus, tadi profitable, dan kemudian arus kasnya juga positif, jadi ini bagus ya teman-teman ya. Dan ini semakin lama juga memang semakin kuat, namun tidak stabil di area sini teman-teman ya, kadang tinggi banget, kadang turun. Nah, kalau kita cek dari arus kas aktivitas investasinya juga ini selalu melakukan investasi-investasi, artinya selalu melakukan pengembangan-pengembangan di bidang usahanya teman-teman ya. Jadi perusahaan yang bertumbuh terus tadi secara pendapatan walaupun secara labanya turun. Ya, kalau kita cek dari arus kas aktivitas pendanaan teman-teman ya, ini juga cenderungnya membayar hutang, membayar dividen ya. Namun tahun 2021 ini ada anomali ya, kenapa tiba-tiba kok naik seperti ini. Setelah kami cek ternyata ini bukan hutang teman-teman ya, tapi ada kenaikan kas neto diperoleh dari gunakan aktivitas pendanaan sebesar 2,9 triliun ya, atau sebesar ini terutama disebabkan oleh penghentian program pembelian kembali saham dan adanya peningkatan modal pada entitas anak oleh kepentingan non pengendali. Jadi ini bukan hutang teman-teman, ini disebabkan karena tahun 2020 ini membudgetkan untuk membeli saham treasury, namun ini dihentikan, jadi kembali lagi budgetnya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi secara overall, jadi masih oke ini teman-teman ya, karena ini bukan hutang ternyata. Ya, memang tadi ada hutang ya, namun tidak dalam 1 tahun tetap lebih banyak aktivitas negatifnya daripada menerima hutangnya. Ya, ini kas dan setara kas hasil periodenya ini juga cukup tinggi ya, 2021 3 triliun, jadi sebenarnya nggak butuh-butuh utang banget ya, karena kasnya cukup banyak di tahun 2021 teman-teman ya. Oke, ini dari sisi cash flow statement, jadi cukup ideal menurut kami. Nah, kemudian kita cek dari sisi dividen teman-teman ya, sebenarnya dari tahun 2009 itu cukup rutin teman-teman ya untuk membagi dividen ya, cuman ini pernah bolong di tahun 2000 sama 2020 sampai 2021 teman-teman ya. Dan itu masa-masa tadi dia menerima hutang justru ya, dan melakukan buyback saham ya, jadi itu masa-masa melakukan buyback saham. Dan kalau kita cek ya dividennya ini 2,5 sampai 25 range-nya ini karena ada stock split tahun 2021 1:5, jadi yang ini saya bagi 5 semua. Harga saat video ini dibuat adalah 228, atau dengan kata lain kalau teman-teman dapat di harga saat ini itu akan mendapatkan yield range-nya 1,09 sampai 10,96%. Namun sayangnya tahun 2022 ini adalah yield terkecil ya yang pernah dibagikan dari tahun 2014 teman-teman ya. Jadi yang paling besar nih 10,96% ini ada di tahun 2015 ya. Tadi ya nyambung ya, tadi tahun 2015 kita cek bahwa net profitnya adalah paling tinggi dan setelah itu turun terus teman-teman ya, dan sesuai dengan dividennya juga turun terus. Namun paling kecil malah justru tahun 2022 ini teman-teman ya. Oke, ini dari sisi dividen teman-teman, jadi cukup rutin membagikan dividen walaupun yieldnya yang paling terakhir ini paling kecil ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pertanyaan fundamentalnya. Seperti biasa kami akan bantu jawab, teman-teman boleh memiliki jawaban yang berbeda ya. Apakah fundamental perusahaan kuat? Yang pertama tadi kita cek dari sisi kinerja cenderung naik, dari sisi pendapatan, namun dari sisi laba cenderung stagnan bahkan menurun. Kemudian kalau kita cek dari sisi balance sheet ya, ekuitasnya berada di 3,47 kali dari total liabilitas, ya berarti perusahaan ini tidak ada resiko teman-teman ya, aman. Dari sisi arus kas selalu menghasilkan kas yang positif dari aktivitas operasi. Ya, ini bagus, rutin melakukan ekspansi dan cenderung membagikan uang ke investor, bayar hutang atau beli saham treasury ya, yang tadi sudah disebutkan. Jadi secara umum ya SMA ini memiliki fundamental yang kuat. Ya, kemudian kita cek yang pertanyaan yang kedua ya, kalau sudah fundamentalnya kuat, apakah kita langsung beli ya? Tentu saja tidak, kita cek dulu apakah harga yang ditawarkan ini layak untuk dibayar. Ya, kalau kita cek nih price to book value-nya ya, dari tahun ke tahun SMA pernah dihargai sampai 14, luar biasa ya. Dan ini yang paling tinggi tahun 2014 dan 2015 nih teman-teman ya. Jadi nyambung tadi ke net profitnya, pucuknya di 2015 ini dihargai naik terus sampai 2015 ya. Setelah itu kan turun terus ya net profitnya, sehingga dalam jangka panjang ya ikut turun teman-teman ya. Ini 2020 sempat naik namun ini turun lagi. Dan kalau kita cek di kuartal 2 2022 ini ekuitasnya ada 7,33 triliun, total book value-nya 99,20, harga yang ditawarkan market
di bursa saat ini adalah 16,8 triliun kalau mau akuisisi 100% perusahaan, atau per lembar sahamnya 228. Dengan kata lain kita harus membayar 2,3 kali, artinya ini lebih rendah lagi teman-teman. Ini kan sekitar 4 ya. Ini 2022 setengahnya lagi 2,3 teman-teman ya. Jadi lebih murah lagi di harganya. Karena tadi kita cek 2022 juga ya secara profit masih turun terus teman-teman ya. Secara profit masih turun terus. Kemudian kalau kita cek secara profit 12 bulan itu menghasilkan profit 1,23 triliun atau 16,72 per lembar sahamnya. Dengan kata lain kalau kita beli di harga saat ini dan profitnya seperti ini terus nggak naik dan nggak turun, itu akan balik modal 13,6 tahun teman-teman. Dan tadi kalau kita lihat trennya lagi turun, berarti ya kalau turun berarti tambah lama balik modalnya teman-teman ya. Dan kalau kita cek ini karena selalu membagikan dividen, jadi yield jadi pertimbangan juga 1 sampai 10,96%. Jadi sebenarnya kalau dapatnya 10,96% ini cukup murah ya, cukup tinggi teman-teman. Namun tadi seperti yang kita lihat ini 10,96% ini adalah di posisi dia 2015, posisi tertinggi net profitnya, dan saat ini itu adalah posisi yield yang paling rendah ya teman-teman ya di tahun 2022. Jadi menurut kami, apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar? Untuk kami meskipun sudah seperti ini ya, sudah turun terus, tapi masih belum layak untuk dibayar. Artinya masih terlalu mahal ya dari sisi ini teman-teman ya. Nah kalau kita cek teman-teman dari price to book value standard deviation-nya memang sekarang ada di sini teman-teman ya. Dan titik pusatnya selama 10 tahun itu ada 9,78. Ya dengan kata lain kalau misalnya nih ya kinerjanya membaik, net profitnya bisa kembali lagi ya, dan dihargai ke harga rata-ratanya bisa harganya kembali ke 970 ya, jadi cukup tinggi. Namun ya itu harus menunggu kinerjanya membaik dulu seperti 2015 teman-teman ya, karena secara jangka panjang fundamental itu memiliki pengaruh teman-teman ya, walaupun tidak berpengaruh secara langsung dalam jangka pendek, tapi kalau jangka panjang tetap ada pengaruhnya. Oke, ini menurut kami teman-teman ya, silakan kalau punya beda pendapat. Kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu analisa seasonality ya, bulan kapan yang terbaik untuk membeli saham ini. Kalau kita cek dari analisa seasonality ya, sebenarnya bulan terbaiknya ada di akhir tahun nih, November dan Desember. Dan awal tahun Januari dan Februari. Namun sekali lagi teman-teman ya, meskipun secara 10 tahun ke belakang ini hijau di Januari, Februari, November, Desember, namun di tahun lalu ya bahkan ini Januari aja ini merah terus teman-teman ya, Februari merah ya, hijaunya ini waktu dulu teman-teman, waktu lagi jaya-jayanya nih ya. Tahun terakhir kemarin 2021 juga lebih banyak merahnya daripada hijaunya. Nah, tapi ya secara seasonality akhir tahun ini cukup baik ya. November sampai Februari ini cukup baik untuk mengambil stok ini karena probabilitas naiknya lebih tinggi daripada turunnya secara histori. Oke, kita akan masuk ke analisa yang berikutnya dari sisi bandarmologinya seperti apa. Nah, kalau kita cek teman-teman ya dari awal tahun 2022 ini garis underline-nya juga menunjukkan bahwa sedang ada distribusi, dan kalau kita lihat volumenya, buang barangnya cukup besar di sini ya dibandingkan volume untuk akumulasinya. Dan kalau kita cek di broker summary, yang buang inilah broker YU, CS, dan RX ya. Ini dari awal Januari teman-teman ya. Jadi secara umum ini sedang terjadi distribusi ya. Nah kalau kita cek ya bagaimana asing ya. Tadi asing kan juga pemegang besar kedua teman-teman ya. Asing juga ternyata buangnya lebih kelihatan nih teman-teman, juga buang juga dari sekitar Mei ya, ini juga sudah buang sebenarnya dari pertengahan Maret ya, buangnya cukup banyak. Dan namun ini sudah mulai menipis teman-teman ya, dan ini sudah dari pertengahan Agustus sudah mulai asing beli-beli lagi nih teman-teman ya, garisnya mulai naik di sini ya. Ini Agustus masih ada buangan. Kalau kita cek dari sini tadi di bulan ini aja teman-teman ya, di bulan ini aja itu masih seimbang ya, karena tadi di Agustus ini di awal-awal masih buang, namun di pertengahan terakhir ini sudah mulai akumulasi. Namun tidak tahu apakah akumulasi ini hanya untuk menaikkan harga lagi supaya ada yang minat beli ya teman-teman ya, kita nggak ngerti, karena ini di sini juga naik namun harganya tetap turun ya, naiknya cuma sementara aja. Jadi secara garis besar ini masih sedang terjadi distribusi ya, belum ada konfirmasi ini akumulasi kembali teman-teman ya. Kemungkinan harga akan masih terus turun selama retail ya beli terus gitu ya. Oke, ini dari sisi bandarmologi. Kemudian kita cek dari sisi teknikal ya terakhir. Kalau kita cek ini kemarin lagi downtrend ya teman-teman ya.
Namun kemudian di sekitar Juni mulai naik ya, mulai naik ini dia break mau menembus garis MA 50 tapi kembali lagi, namun di bulan Agustus ini akhirnya bisa membreak dan MA 50 berubah dari resisten menjadi support. Ya, sekarang mau ditembus lagi malah mantul lagi ya. Dan ini mau menembus MA 50 lagi. Apakah berhasil atau tidak kita nggak ngerti, tinggal dilihat aja besok. Kalau kemungkinannya balik ke sini ya, tadi berarti asing melakukan pembelian lagi, akumulasi lagi teman-teman, walaupun kepemilikan asing nggak terlalu dominan di sini, namun tetap aja kalau misalnya asing mau memborong saham ini dan menjadi dominan bisa juga ya. Nah ini kalau misalnya mantul ke sini ya, berarti perubahan trennya terjadi teman-teman ya, perubahan trennya terjadi, bisa teman-teman bisa ambil TP nih ya, tunggu aja konfirmasi di 240. Jadi kalau misalnya harganya naik sampai ke 240 dan nembus ya, berarti potensinya bisa naik ke 264 teman-teman ya. Dengan kata lain teman-teman bisa ada potensi keuntungan 10,3%. Jadi jangan beli di sini teman-teman, jangan beli di harga 228 tapi tunggu dulu sampai naik ke 240. Nunggu konfirmasi ya, karena ini kan kalau naik ke 240 artinya memang garis MA 50 ini kuat ya supportnya. Dia mantul dan berarti dia akan melanjutkan kenaikan ke 264. Dan tinggal nanti apakah bisa menembus MA 200 atau tidak. Namun kalau misalnya dia turun ke harga 200 ya wait and see dulu aja teman-teman ya. Berarti ini perubahan polanya gagal ya, dan terjadi sideways. Oke, ini dari sisi teknikalnya teman-teman ya. Jadi range-nya ya sekitar 200 bottomnya, kemudian paling tinggi 264 ya. Kalau kita cek dari sisi likuiditasnya juga mulai turun teman-teman ya. Sebulan terakhir diperdagangkan 140,1 juta lembar saham, atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini ya 31,5 miliar per hari. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan kalau mau masuk di saham ini ya dengan likuiditas yang ada. Oke, dari kami itu aja teman-teman ya. Terima kasih. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.